warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Pendekar. Semoga kali ini saya, Kak Yusmalia Fajritanaya, akan membahas materi tentang kompas. Berikut materinya. Kompas merupakan sebuah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Bagian-bagian kompas. Kompas bidik memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, dial, merupakan permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat dan huruf N yang berarti north, E yang berarti east, W yang berarti west, S yang berarti south. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat. 2. Visir, yaitu lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Yang ketiga, kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Yang keempat, jarum penunjuk, selalu menunjuk utara magnet. Yang kelima, alat penggantung, tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Jenis-jenis kompas. Kompas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog terdiri atas beberapa jenis, seperti kompas lensa, merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya, kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun, validitas pengukuran besarnya sudut kompas kurang akurat. Kompas bidik. Kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan untuk diproyeksikan dalam peta. Jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kepramukaan. Kompas orientering atau kompas silva adalah kompas yang digunakan dalam orientasi, perhitungan, dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki wadah transparan, memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Yang kedua, kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. Fungsi dari kompas. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Cara penggunaan kompas. Yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut menunjuk arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Yang keempat, apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran,
terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya. Sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering, kadang-kadang berpencah-pencah. Di tempat itu kita melambung dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. Yang kelima, sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik, agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Menentukan sasaran balik dengan rumus. Yang terakhir, apabila sasaran kurang dari 180 derajat sama dengan ditambah 180 derajat. Contohnya 30 derajat. Sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. Apabila sasaran lebih dari 1800 sama dengan dikurangi 180 derajat. Contoh 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 60 derajat. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan untuk adik-adik, jangan lupa stay at home, stay healthy, and stay with me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.